di Jawa Barat dengan ini mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Kabupaten Sukabumi periode 2022-2025 dengan susunan pengurus sebagaimana terlampir pada naskah pengukuhan ini. Kami percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan amanah organisasi profesi PDIPI Kabupaten Sukabumi dengan sebaik-baiknya dan mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga IPI. Demikian pengukuhan ini kami lakukan. Semoga mendapat ridho Allah Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Amin. Dikukuhkan tanggal 28 Oktober 2022 ya, di Bandung dan di Sukabumi. PDIPI Jawa Barat, Ketua Oom Nur Rohmah ditandatangani. Terima kasih. Selanjutnya dimohon untuk membacakan susunan pengurus PDIPI Kabupaten Sukabumi. Mendapat susunan pengurus PDIPI Kabupaten Sukabumi. Pelindung Bupati Kabupaten Sukabumi. Badan Pembina Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi. Ketua Eni Himawati Fauzia Esos MPD. Wakil Ketua Januar Kali Nurdiandi. Sekretaris Rahman Damar Widakdo. Yani Hayati. Esos. Sesi 1. Organisasi dan keanggotaan. Koordinator Nani Nafisa, Sarjana Komputer. Anggota 1. Yuni Artanti Esos. 2. Denis Rezi Mulyadi. Sesi 2. Hubungan Masyarakat dan Publikasi. Koordinator Tia Yulianti. Sarjana Ilmu Perpustakaan. Anggota 1. Sarif Hidayat PMD. 2. Asep Prasetya. Sesi 3. Pengembangan profesi pendidikan dan pelatihan. Koordinator Siti Umroh Sarjana Ilmu Perpustakaan. Anggota 1. Prima Dewi Ismawati. Kedua Mahdi SPD. Sesi 4. Usaha dan dana. Koordinator Rani Fegiansah MPD. Anggota 1. Siti Soleha. 2. Indri Puspitasari. Sesi 5. Advokasi, sosialisasi dan pengabdian masyarakat. Koordinator Dedi Mulyadi Esos. 2. Anggota 1. Aris Supriyadi SIP MSI. Kedua Email Rohidya SRG MSI. Terima kasih atas pembacaan susunan pengurus PDIPI Kabupaten Sukabumi. Selanjutnya, hadirin dimohon untuk berdiri. Untuk duduk kembali. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Selanjutnya, yaitu penandatanganan berita acara yang akan dilakukan oleh Ketua IPI Kabupaten Sukabumi dan Ketua IPI Jawa Barat. Kepada Ibu Dr. Oom diperkenankan untuk menandatangani berita acara, dan kepada Ibu Heni dipersilakan maju ke depan untuk menandatangani berita acara. Untuk diperlihatkan aja. Dan mohon kepada Bapak Sekretaris Dinas untuk menyaksikan prosesi penandatanganan berita acara.
Masih ada chat? Enggak. Ini soalnya lo ini yang itu ya salah tanggal apa ini? Mana ya? Iya. Bila sudah ditandatangani, dimohon untuk diperlihatkan kepada kamera. Terima kasih, Ibu Dr. Jawa Nurrohman dan Ibu Hani Hikmayani Fauzia. Ada Ibu Dr. Oom Nurrohman dan Ibu Hani diperkenankan duduk kembali. Harus pakai iya. Ya. Sambutan dari Ketua IPI Kabupaten Sukabumi kepada Ibu Hani Hikmayani Fauzia, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan salam serta tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ketua PD IPI Jawa Barat, Ibu Dr. Hajah Oom Nurrohman MSI beserta jajarannya. Yang saya hormati Kepala Pembina Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Haji JJ dan MPD, dan yang saya hormati rekan-rekan jajaran pengurus daerah IPI Kabupaten Sukabumi. Cukup alhamdulillah proses pemilihan pengurus PD IPI Kabupaten Sukabumi sudah terselenggara dan berlangsung secara jujur dan adil hingga saat ini bisa menyelenggarakan acara pelantikan. Saya selaku Ketua Pengurus PDIPI Kabupaten Sukabumi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu dan melakukan acara ini, dan hingga kepengurusan PDIPI bisa terbentuk saat ini. Ikatan Pustakawan Indonesia di Sukabumi atau IPI adalah wadah berkumpulnya para pustakawan dan pemerhati perpustakaan dalam mengembangkan perpustakaan dan kepustakawanan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sukabumi. Keberadaan IPI menjadi salah satu organisasi besar yang memiliki sejarah panjang serta kiprahnya yang selalu menjadi inspirasi bagi kemunculan organisasi kepustakawanan. Peran IPI sebagai organisasi profesi dapat meningkatkan perannya bagi kemajuan pendidikan di Indonesia dan kemajuan bidang perpustakaan khususnya. Dan didukung dengan semakin berkembangnya teknologi informasi yang mengemas pustaka tidak hanya dalam bentuk cetak saja, tapi juga dalam bentuk digital. Kompetensi pustakawan sangat dibutuhkan untuk mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama khususnya di Kabupaten Sukabumi. Tantangan PD IPI Kabupaten Sukabumi kita baru dibentuk ya, sehingga masih banyak yang harus direncanakan dan dikembangkan. Oleh karena itu kami meminta dukungan semua pihak agar PD IPI Kabupaten Sukabumi bisa mengemban tugas dengan baik, bisa melaksanakan amanah dengan baik. Kami berorientasi pada organisasi, pendidikan, dan pelatihan, penguatan literasi, kesejahteraan pustakawan, pembinaan dan pelatihan, kerjasama lintas sektoral, pendampingan persiapan akreditasi di lembaga-lembaga dan di sekolah-sekolah, serta advokasi. Untuk itu diperlukan dukungan dan kontribusi dari seluruh pengurus PD IPI Kabupaten Sukabumi bersama-sama bergotong royong mewujudkan sasaran program tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita PD IPI Sukabumi dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan-kegiatannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, kita dengarkan sambutan dari Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Dr. Andes Haji Dede Daniel MPD. Kepada Bapak Sekdis kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus IPI tingkat Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Ketua dan Pengurus IPI Kabupaten Sukabumi yang sudah dikukuhkan pada hari ini, serta para hadirin yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa atas rahmat dan karunia-Nya pada saat ini kita dapat berkumpul dan bertemu secara hibrid dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat atas dikukuhkannya pengurus Ikatan Pustakawan Indonesia Kabupaten Sukabumi dan dengan dilantiknya pengurus IPI Kabupaten Sukabumi, maka kami berharap para pustakawan dapat membuat gerakan yang lebih terpadu, terarah dan terorganisir, sehingga para pustakawan diharapkan mampu meningkatkan profesionalismenya. Sebagaimana diketahui bersama bahwa pada saat ini budaya membaca masyarakat juga di Kabupaten Sukabumi ternyata masih rendah. Maka keberadaan organisasi ini diharapkan mampu membantu pemerintah daerah melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan dalam menjalankan tupoksi, terutama dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat. Bagi pengurus IPI Kabupaten Sukabumi, dalam upaya meningkatkan kompetensinya, maka mohon untuk selalu melakukan koordinasi dengan PD IPI Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugasnya agar kegiatan dan sasaran program kerja yang disusun dapat berjalan dengan baik. Hadirin yang berbahagia, negara melalui Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan menjamin dan mendorong pustakawan aktif dalam organisasi profesi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi keberadaan organisasi pustakawan sebagai bagian dari pengembangan profesionalitas pustakawan di Indonesia dengan tetap menjaga independensi organisasi pustakawan. Keberadaan IPI menjadi semakin strategis seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat. Berbagai permasalahan sosial yang muncul seiring dengan mudahnya informasi beredar di masyarakat. Untuk itu, pustakawan juga menjadi profesi yang strategis dalam membantu masyarakat agar dapat memanfaatkan informasi dengan baik untuk kemajuan pengetahuan dan menjawab permasalahan yang muncul. Hadirin yang berbahagia, demikian yang disampaikan. Semoga dengan dikukuhkannya para pengurus Ikatan Pustakawan Indonesia Kabupaten Sukabumi akan menjadi wahana bagi pustakawan agar terlibat aktif merespon permasalahan yang terjadi di masyarakat dan memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan di Indonesia dan berperan aktif di ranah kepustakawanan internasional. Sebelum menutup sambutan, izinkan saya membacakan pantun. Belajar ngaji ke pondok pesantren. Jangan lupa memakai peci. Selamat bertugas para pengurus IPI Kabupaten Sukabumi. Semoga bisa membumikan literasi. Demikian.
Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan yang sudah memberikan sambutannya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Pengurus Daerah IPI Provinsi Jawa Barat, itu Ibu Dr. Hajah Oom Nur Rahmah. Kepada Ibu Dr. Hajah Oom Nur Rahmah kami persilakan. Bapak Kepala Dinas Sukabumi beserta jajaran yang terhormat, kami banggakan para Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Kabupaten Sukabumi yang barusan dilantik, ya, yang kami cintai dan kami banggakan, dan tentunya rekan-rekan pengurus daerah IPI Provinsi Jawa Barat yang selama ini ada yang mengikuti secara luring maupun secara daring. Terima kasih. Dan seluruh partisipan maupun peserta Bapak dan Ibu yang kami banggakan. Ya, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita tengah mengikuti pengukuhan PDIPI Kabupaten Sukabumi ini secara hikmat, dan sampai saat ini kita masih mengikutinya. Dan hari ini merupakan hari yang bersejarah, ya, hari Jumat tanggal 28 Oktober tahun 2022, terutama bagi insan-insan perpustakaan, pegiat literasi dan pengelola perpustakaan di Kabupaten Sukabumi. Dan ini tentunya salah satu dukungan yang luar biasa dari Bapak Kadis. Terima kasih Pak Kadis atas dukungannya, dan Bapak secara otomatis menjadi pembina PDIPI Kabupaten Sukabumi ini. Dari persiapan kami tahu mengikuti Pak Kadis, ya, teman-teman calon pengurus pada saat itu sungguh semangatnya luar biasa karena hal ini merasa tenang didukung oleh Pak Kadis, gitu ya. Dan hari ini tentunya merupakan suatu refleksi dari sebuah pernyataan komitmen dari kawan-kawan pengurus daerah IPI Sukabumi yang tentunya nanti akan menjadi mitra Pak Kadis dalam membangun pengembangan kepustakawanan di Kabupaten Sukabumi ini, ya, dan terus berdampingan dengan pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi, juga dengan masyarakat. Dan Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa organisasi profesi Ikatan Pustakawan Indonesia yang kita cintai ini, sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, memiliki 3 tujuan besar, ya. Pertama, meningkatkan profesionalisme pustakawan Indonesia, dalam hal ini tentunya khususnya di Kabupaten Sukabumi. Dan yang kedua, mengembangkan ilmu perpustakaan, dokumentasi, informasi, dan literasi di Kabupaten Sukabumi, dan tentunya mengabdikan dan mengamalkan tenaga, pikiran dalam konteks keahlian bidang kepustakawanan, ya, untuk bangsa dan negara secara luasnya, wabil khusus di Kabupaten Sukabumi bagi kawan-kawan PDIPI Kabupaten Sukabumi ini. Nah, tentunya ketiga tujuan besar tadi hendaknya dijabarkan, nanti di breakdown dalam program dan kegiatan yang harus segera disusun oleh PDIPI Kabupaten Sukabumi ini, ya, yang diawali oleh visi yang sama, yaitu menjadi pustakawan profesional, inovatif, dan adaptif dalam mewujudkan masyarakat Jawa Barat, termasuk di Kabupaten Sukabumi yang literat. Jadi nanti misinya akan dikembangkan oleh PDIPI Kabupaten Sukabumi dengan mengakomodir seluruh kegiatan atau seluruh
harapan yang akan dicapai gitu ya, terutama nanti dalam pengabdian kawan-kawan PDIPI Sukabumi ini di masyarakat ya. Nanti harus dijabarkan secara jelas. Nah, misalnya mungkin di sini izinkan kami akan memberikan suatu deskripsi dalam penjabaran nanti dalam pengembangan tugas fungsi PDIPI dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya operasional nanti atau dalam implementasi tataran teknis di lapangan, tentunya tetap mengacu kepada sebagaimana formasi dalam susunan yang dituangkan dalam surat keputusan. Di situ sudah menunjukkan bidang-bidang atau seksi-seksi atau urusan-urusan nanti yang akan lebih fokus dalam implementasi operasionalnya di lapangan. Ya, misalnya dalam bidang ya atau urusan organisasi misalnya ya, kita harus menuangkan dari mulai strategic planning, kemudian pembinaan kapasitas kompetensi anggota internal, ya internal pengurus daerah itu harus terus dikembangkan dan dituangkan dalam program urusan kesekretariatan itu ya. Kemudian misalnya dalam urusan bidang penerbitan dan publikasi misalnya, ya kita bisa merumuskan suatu perencanaan operasionalnya itu terutama hanya bisa menyelenggarakan kegiatan terbitan karya tulis kepustakawanan, karena kita tahu teman-teman pustakawan itu dalam mengembangkan karirnya salah satu pengembangan profesinya itu adalah membuat karya tulis yang harus dipublish gitu. Jadi nanti media sosial yang dikelola oleh PDIPI itu akan menjadi suatu media yang mempublish selain mensosialisasikan karya-karya tulis kawan-kawan, siapapun yang akan membuat tentunya dalam konteks kepustakawanan itu bisa dipublish, didiseminasikan ke masyarakat luas ya melalui media sosial yang dikelola oleh PDIPI Kabupaten Sukabumi. Ini bisa mulai dari berupa website atau medsos-medsos yang bisa dikembangkan, juga tentunya tidak menutup kemungkinan kita masih juga melakukan publikasi terbitan maksud saya, karya-karya tulis ini bisa dikolaborasikan dengan penerbit sebagaimana yang sudah kami lakukan. Itu sudah lebih dari 13 buku ya dalam kurun waktu 2 tahun ini. Teman-teman mengakomodir seluruh elemen untuk menuangkan karya tulisnya di bidang kepustakawanan. Dan ini nanti akan dikelola oleh bidang penerbitan dan publikasi. Itu contohnya. Silakan, saya kira di Kabupaten Sukabumi ini Pak Kadis sekaligus juga melaporkan banyak kawan-kawan pustakawan yang sudah menjadi narasumber nasional ya di TPBIS, di transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini. Ada Pak Dedi, ada Ibu Nani, ada siapa lagi ya? Kabupaten Sukabumi ini luar biasa dan ini nanti bisa dikembangkan melalui wadah profesi IPI ini ya agar lebih manfaat lagi ke masyarakat atau ke khalayak yang lebih luas lagi. Kemudian dan pendidikan dan pelatihan. Nah ini Pak Kadis, secara kelembagaan kita ada keterbatasan untuk penyelenggaraan diklat ini, ya kan? Tidak boleh lebih dari 3 hari yang namanya BIMTEK, bimbingan teknis atau workshop. Yang lebih dari 3 hari itu kan harus dikoordinasikan ke lembaga badan pendidikan dan pelatihan di daerah masing-masing ya Pak Kadis. Nah, melalui IPI ini bisa menjembatani, gitu ya, bisa menjembatani itu karena sampai ke tingkat pusat, ya kawan-kawan pengurus daerah PDIPI Kabupaten Sukabumi dalam hal ini melalui Pusat Diklat Perpustakaan Nasional RI yang kita tahu banyak keterbatasan yang dialami oleh tingkat pusat sebagai pengemban atau yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan diklat ini, karena memang Perpustakaan Nasional RI menyelenggarakan itu berdasarkan alokasi anggaran dalam hal ini APBN. Kita tahu desakan di daerah ini sangat tinggi, Pak Kadis.
terhadap diklat ini. Kita tahu kawan-kawan di perpustakaan sekolah ini menjadi salah satu syarat gitu ya untuk dikatakan pembina perpustakaan sekolah apabila minimal sudah mengikuti diklat 2 minggu yang memang kurikulumnya harus mengacu ke perpustakaan nasional. Di sisi lain kita juga sangat memaklumi bahwa pemerintah daerah juga dilihat dari aspek alokasi anggaran juga ada prioritas-prioritas sehingga ada apa ya istilahnya tahapan-tahapan yang mungkin apabila mengandalkan itu saja mungkin akan kegilir lama atau bahkan mungkin akan tidak bisa diselenggarakan. Nah, untuk itu PDIP bisa memediasi karena PDIPI sebagai wadah asosiasi itu bisa kompromi dalam hal alokasi anggaran yang dikelola secara mandiri, gitu ya. Jadi di PDIPI itu atas dasar kesepakatan tentunya itu bisa mengelola anggaran secara mandiri sesuai dengan kebutuhan tentunya dalam penyelenggaraan diklat-diklat ini gitu yang kita tahu tadi ya ada keterbatasan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dan termasuk juga diklat untuk pengelola perpustakaan di semua jenis perpustakaan. Tentunya termasuk di Kabupaten Sukabumi yang mempunyai komitmen tadi kita sama-sama dengar arahan dari Pak Kadis gitu ya dalam pengembangan bidang perpustakaan ini. Nah disitulah PDIPI Kabupaten Sukabumi bisa hadir bisa hadir menjadi mitra pemerintah dan pendamping masyarakat gitu ya melalui diklat ini. Karena nanti kita melalui PDIPI ini juga harus mencetak harus membangun SDM pembinanya gitu ya, pembina semua jenis perpustakaan di sana gitu ya, karena apabila kita bicara pustakawan, termasuk di dalamnya ada pengelola perpustakaan dan pegiat literasi yang saat ini harus sudah menjadi pendamping masyarakat dalam berliterasi dan menjadi social teacher. Ya kemarin kita sudah sama-sama bahas melalui webinar. Nah itu menjadi tugas dari seksi diklat itu sangat banyak ya pengembangan untuk peningkatan kompetensi di bidang kepustakawanan yang sasarannya juga sangat luas gitu ya. Tadi ada pustakawan, ada pengelola perpustakaan, ada pegiat literasi. Bahkan apabila bicara pegiat literasi itu ada di lingkungan keluarga, ada di lingkungan masyarakat, di lingkungan institusional, termasuk di lingkungan satuan pendidikan gitu ya. Kemudian bidang pengabdian masyarakat. Ini bidang pengabdian masyarakat juga mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pengembangan kepustakawanan dan literasi di masyarakat ini dan termasuk juga kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat gitu ya dalam konteks pengabdian. Misalnya kita contohkan misalnya ada fasilitasi pendampingan bagi SDM perpustakaan dalam hal ini tadi yang saya sebutkan pustakawan maupun pengelola dalam pengembangan karirnya. Ya, ini mungkin nanti PDIPI bisa menjembatani untuk berkoordinasi dengan tim penilai. Ini bagi yang pustakawan karir. Bisa koordinasi dengan tim penilai di tingkat provinsi gitu ya untuk melakukan pencerahan atau pemahaman yang lebih detail, yang lebih operasional terhadap butir-butir kegiatan pengembangan karir pustakawan. Demikian juga bagi pengelola perpustakaan, termasuk bagi lembaga perpustakaannya yang kita tahu dalam indeks pembangunan literasi masyarakat di Jawa Barat ini masih memang lumayan ya posisinya kalau nggak salah posisi 9, saya lupa ya rankingnya berapa gitu, tapi harus ditingkatkan, terutama pertama aspek akreditasi kelembagaan perpustakaan. Kawan-kawan PDIPI bisa memfasilitasi nanti sama-sama dengan teman-teman di provinsi untuk mengkondisikan atau mengantar lembaga perpustakaan yang khususnya menjadi kewenangan di kabupaten itu, misalnya di jenjang sekolah SD, SMP dan sederajat, di perpustakaan desa atau ada perpustakaan kelurahan
termasuk di perpustakaan khusus atau di perpustakaan perangkat daerah yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukabumi maupun instansi vertikal yang ada di Kabupaten Sukabumi untuk sama-sama memfasilitasi atau mengantar, mengkondisikan ke arah perpustakaan yang terakreditasi, ke arah perpustakaan yang berstandar nasional minimal. Nah, itu menjadi tugas kita membantu Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi ini. Mumpung kita memiliki Pak Kadis yang mempunyai konsen gitu ya untuk mendukung bidang-bidang perpustakaan ini. Jadi di situ kita selalu berkolaborasi gitu ya. Juga untuk sertifikasi pustakawan, untuk peningkatan kompetensi pustakawan. Ya, demikian pula tadi untuk pengelola perpustakaan ya, sesuai dengan kewenangan kita masuk kepada kewenangan Kabupaten Sukabumi ini. Sebentar. Ya. Terima kasih, saya diingatkan sebelum lupa. Juga sekarang kita tingkatkan ya Ibu Heni tadi ya Ketua PDIP-nya melalui seksi organisasi. Nanti mungkin koordinasi secara intens ya dengan Ibu Siti Herta Anggia tentang pengembangan keanggotaan, bahkan tentang pengembangan iuran anggota. Nah, kita nanti duduk bersama, mungkin nanti melalui seizin Pak Kadis, kita ada Zoom khusus gitu Pak, untuk merumuskan program-program ini antara pengurus daerah Kabupaten Bumi dengan provinsi gitu. Apalagi mungkin lebih efektifnya nanti sepulang kongres kami laporkan Pak Kadis bahwa 1 sampai tanggal 4 November kita akan berlangsung kongres di Surabaya, dan salah satu output dari kongres ini tentunya nanti ada anggaran dasar ADART-nya itu mungkin ada rubah formasi. Nah, nanti akan segera kami informasikan sehubungan dengan kondisi memang ya pasca pandemi ini dengan segala keterbatasan perwakilan Jawa Barat nanti mungkin sekaligus yang berangkat itu memiliki atau mengemban tugas untuk menyampaikan hasilnya nanti ke daerah-daerah kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Dan tadi ada yang terlewat dari seksi organisasi itu adalah salah satu yang harus diprioritaskan sekarang itu adalah anggota, pengembangan anggota. Untuk anggota ini semua ya, semua berlaku. Bagi guru-guru bisa, bagi masyarakat luas bisa gitu kalau untuk anggota IPI ini. Jadi bagi seluruh masyarakat yang memiliki komitmen terhadap sama-sama untuk perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca dan literasi, dan bidang kepustakawanan secara keseluruhan. Baik, kita lanjutkan dalam tugas pengabdian masyarakat juga bahwa kita juga harus melakukan diseminasi informasi apa-apa yang menjadi kebijakan prioritas nasional atau desakan kebutuhan dari masyarakat yang memang belum terakomodir oleh regulasi baik pusat maupun daerah. PDIPI harus bisa menjembatani itu, harus bisa memediasi dan harus bisa menjadi fasilitator, memfasilitasi itu ya. Seperti kita tahu sekarang bahwa tingkat nasional ini sedang dibesarkan program transformasi perpustakaan dalam ekosistem digital maupun transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang masih harus dijabarkan. Karena istilah transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini belum populer di masyarakat. Mungkin kita nanti bisa mengembangkan dalam suatu kemasan yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat bahwa TPBIS ini betul-betul itu adalah suatu gerakan literasi untuk kesejahteraan yang benar-benar kena terhadap kebutuhan masyarakat dan benar-benar dapat mendongkrak ekonomi atau pemberdayaan ekonomi masyarakat. Itu tugas kita bersama untuk mendekatkan program-program seperti ini kepada masyarakat dari mulai program nyata yang ada di lingkungan masyarakat. Jadi kita tidak terlalu ekspektasi tinggi gitu. Kita potret apa kompetensi, apa potensi yang ada di masyarakat, itulah modal kita melalui kolaborasi tentunya, ya.
kalau di masyarakat kita kolaborasi yang ada di lingkungan masyarakat. Selain dengan masyarakatnya, tentunya ada komponen-komponen masyarakat di situ, misalnya ada PKK, ada tokoh-tokoh masyarakat, ada tokoh agama, ada Karang Taruna, dan apapun peranata yang ada di masyarakat itu kita raih. Begitupun di sekolah misalnya, ya, ada forum kepala sekolah gitu kan, terus ada apa namanya, ada ini pendidikan, dewan pendidikan, ada dewan orang tua seperti itu yang mungkin Bapak dan Ibu nanti saya lihat di komposisi pengurus ada juga dari unsur sekolah. Nah, ini bisa mengembangkan stakeholder yang ada di lingkungan sekolah ya. Jangan lupa termasuk di lingkungan masyarakat, termasuk juga di lingkungan keluarga. Nah, kemudian di struktur juga ada bidang pengembangan citra profesi. Citra itu adalah semacam goodwill, membangun reputasi baik, membangun kesan yang baik dari masyarakat terhadap profesi pustakawan, terhadap pembangunan bidang perpustakaan secara luas. Gitu ya. Jadi di situ di bidang pengembangan citra profesi ini bisa membuat suatu program kegiatan mungkin yang berkaitan dengan branding personality pustakawan. Bagaimana sih mengembangkan brand dalam diri atau individu setiap pustakawan, pengelola perpustakaan dan pegiat literasi. Nah, itu mungkin bisa diangkat dan nantinya bisa menjadi suatu citra yang baik atau goodwill yang baik di masyarakat. Dan tentunya nanti akan berimplikasi juga terhadap bidang-bidang yang dikerjakannya gitu ya. Kemudian kita juga bisa menyelenggarakan advokasi-advokasi kepustakawanan ya kepada unsur-unsur baik dari mulai political will, pokoknya ruang lingkupnya yang pentahelik gitu ya, dari pemerintahan, dengan komunitas, dengan peran serta dunia usaha, dengan media kan seperti itu. Jadi itu apa ya, pola-pola itu untuk membangun citra ini bisa dikembangkan. Tentunya ini nanti akan bersautan dengan bidang kerjasama dan kemitraan. Jadi di bidang kerjasama dan kemitraan ini mengembangkan peluang-peluang kerjasama secara pentahelik tadi gitu ya, yang dituangkan tentunya dalam suatu naskah kerjasama atau naskah perjanjian kerjasama atau apapun itu namanya, kita sesuaikan. Intinya di bidang kerjasama ini semua pihak-pihak kita raih gitu, kita rangkul untuk bersama-sama membangun literasi di Kabupaten Sukabumi ini. Dan saya yakin kawan-kawan tentang kerjasama ini sudah sangat memahami, mungkin akan menuangkan dalam kegiatan, menuangkan dalam program atau rencana, dan tentunya dalam implementasinya. Kemudian juga bidang usaha. Nah, kita tahu bahwa PDIPI ini bisa dikatakan organisasi mandiri gitu ya. Jadi sumber-sumber dana itu bisa digali oleh seksi usaha dana ini. Tentunya tadi bisa berkaitan dengan implementasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Yang salah satunya itu adalah orientasinya itu adalah membuat suatu produk-produk. Nah, bersama masyarakat kita bisa membuat suatu pasar gitu ya. Kita bisa membuat suatu apa namanya ya, work space area gitu ya, di mana-mana gitu yang berbasis literasi gitu ya. Jadi ada bengkel-bengkel, ada dapur-dapur atau ada hall-hall kegiatan-kegiatan berbasis literasi ini yang saya sampaikan tadi di awal gitu ya, yang berdampak terhadap pemberdayaan ekonomi, dan ini menjadi peluang bagi bidang usaha dana di mana IPI juga bisa berperan dan bisa di situ artinya menyelam sambil minum air gitu ya untuk menghimpun dana ya. Tentunya dana di sini yang harus diperoleh secara sah gitu ya. Ya, begitu Bapak dan Ibu, khususnya kawan-kawan pengurus PDIPI Kabupaten Sukabumi, prinsipnya bahwa peningkatan, bahwa tugas-tugas PDIPI ini
kembali ke tujuan awal tadi, ya berorientasi kepada peningkatan kompetensi pustakawan, mengabdi mengamalkan keahlian yang berdampak tadi kesejahteraan bagi masyarakat gitu ya. Ini kebetulan saya diminta sekaligus untuk pembekalan dari panitia. Izin Pak Kadis mungkin agak sekaligus pembahasan apa ya istilahnya itu ya semacam kalau disebut pembekalan ini sebetulnya sama-sama kami juga masih berproses di PDIPI provinsi ini sehingga sebetulnya nanti PDIPI atau kawan-kawan dari Kabupaten Sukabumi ini akan menguatkan untuk sharing dan pengembangan gitu ya yang selama ini termasuk juga di Bogor, Depok, di Kabupaten Ciamis, di Kota Bandung, IPI yang sudah terbentuk di kabupaten kota lain. Nanti kita kan semakin luas kita berjejaring. Jadi intinya semua kita lakukan dengan pengembangan potensi yang ada, terus kita mencari atau memanfaatkan opportunity atau peluang-peluang di luar organisasi kita melalui kolaborasi gitu ya secara pentahelik tadi dengan harapan bisa membuat suatu inovasi-inovasi, kreasi-kreasi yang bermanfaat. Tentunya di sini kami berharap melalui Pak Kadis mungkin nanti kawan-kawan PDIPI juga bisa beraudensi mungkin dengan Pak Bupati atau jajaran atau juga dengan pihak-pihak tertentu yang memang Pak Kadis mohon izin kesekretariatannya itu ada di lembaga yang Bapak pimpin gitu. Mungkin nanti ada ruang bersama lah gitu yang bisa digunakan gitu oleh teman-teman IPI dalam berkiprah dan tentunya selalu mengharap arahan dan bimbingan dari Pak Kadis karena sesungguhnya kehadiran PDIPI ini adalah supporting gitu ya bagi lembaga dinas arsip dan perpustakaan yang Bapak pimpin. Demikian mungkin beberapa hal yang dapat disampaikan. Mungkin nanti kami berharap ada diskusi pertemuan khusus lebih lanjut pembahasan teknis Pak Kadis izin supaya nanti lebih operasional lagi begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Tadi Pak Kadis ini pantun tadi saya jujur tidak menyiapkan pantun tapi spontan aja ya. Ya, Bu. Izin ya. Jalan Marga Cinta, Jalan Bengawan. Jalan Cicadas, Kiara Condong. Kalau cinta pustakawan, cas dong. Makasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi. Kabupaten Sukabumi untuk kita bisa sama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pustakawan. Baik, sebelum kita tutup, Bapak Ibu, kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Kita akan lakukan foto bersama, ya, sebagai bagian dari dokumentasi dan sejarah. Ya. Yang di belakang ya, di depan apa kita berdiri ya. Bisa kelihatan. Coba nanti agak merapat saja. Ya. Ya, merapat saja. Boleh merapat. Sudah ya, kena semua ya. Email. Jangan salah betul Bapak. Di belakang itu ya.
Ya, sebelah kanan boleh geser pakai ini. Nah. Pak Dedi sama Mas Evan ayo. Ayah, Pak Dedi, Pak Dedinya. Ya, Sama saya. Udah Pak Dedi boleh. ya. Oke. Ada screenshot. Ada yang suka Oke, kita mulai dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Bentar, harus di itu dulu ya. Sekali lagi. Ini ditambahin ya. Oh, di spotlight semua. Boleh di ini biar kelihatan lebih jelas. Di preview. Biar Oh, iya. Spotlight semua. yang ini aja yang apa? Sudah? Ya, siap? Oke. Ya, sekali lagi. Jabar juara ya. Oke, sip. Boleh dibantu sekali lagi Mas Damar? 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya foto bersama kegiatan pengukuhan pengurus daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Kabupaten Sukabumi juga telah berakhir. Kami ucapkan terima kasih kepada Ketua PDIPI Provinsi Jawa Barat, Ibu Dr. Hajah Oom Nurrohmah beserta jajarannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pengurus daerah IPI Kabupaten Sukabumi yang sudah dikukuhkan dan menjadi tugas kita bersama untuk menggerakkan literasi di Kabupaten Sukabumi. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang sudah mengikuti kegiatan pengukuhan pengurus daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Kabupaten Sukabumi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi momentum untuk mengembangkan perpustakaan dan untuk meningkatkan literasi di masyarakat. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya pamit undur diri sekaligus mengakhiri kegiatan kita dan mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan terima kasih kepada semuanya. Dan untuk yang onset kami mohon tidak pulang terlebih dahulu karena kita akan melakukan diskusi kecil ya, dan selanjutnya kita akan melakukan diskusi secara operasional mungkin dengan PDIPI Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hatur nuhun, Pak Yudi hatur nuhun. Terima kasih Bapak Ibu dari Provinsi Jawa Barat dan Diskusikda Provinsi Jawa Barat yang sudah ikut menghadiri. Terima kasih. Diajak diskusi. Nanti zoomnya dimatiin. Maka Bapak Ibu yang masih ada kegiatan yang lain, kami persilakan untuk meninggalkan room meeting. Terima kasih. Mau Proses yang lain. ya.